warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk membuat video tugas PKN yang berjudul Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap NKRI yang diberikan oleh Pak Agus. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Frislerna Bombang. Nama saya Pinkan Yulia Huwai. Saya Yusrani Arabella Ramadhani. Dan saya Putri Adalwis Rusyadi. Pertama, saya memilih nomor 3A. Baik, akan saya bacakan soalnya. Korean pop dan drama Korea saat ini sangat menjamur di kalangan remaja. Bahkan acara televisi pun sekarang dihiasi dengan acara K-pop dan drama seri Korea. Bahkan anak-anak remaja sekarang rela antri dan membayar mahal hanya untuk mendapatkan edisi khusus salah satu restoran makanan siap saji yang memberi logo grup K-pop kesayangan mereka. Selain itu, bahkan billboard dan baliho yang memajang foto artis Korea semakin membuat remaja Indonesia semakin lupa dengan tokoh-tokoh yang berjasa terhadap Indonesia. Sebagai generasi muda, bagaimanakah cara Anda menyikapi hal ini? Demam K-pop pada generasi muda semakin merajalela. Saya sangat prihatin akan hal ini. Menurut saya, untuk menyukai atau mengidolakan sesuatu itu boleh-boleh saja. Setiap manusia pasti mempunyai idolanya masing-masing dalam hidupnya. Tetapi, alangkah baiknya kita tidak melakukan tindakan yang cenderung berlebihan. Rela membeli album idola dengan harga yang sangat mahal di usia yang masih remaja, bahkan masih menggunakan uang orang tua, menurut saya kurang bijak. Kita boleh melakukan hal yang kita inginkan dan kita idam-idamkan, tetapi harus disertai usaha seperti menabung. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita sehingga membuat orang lain merasa terbebani, seperti meminta uang kepada orang tua untuk membeli album dan lain-lain, padahal orang tua kita tidak menyetujui atau tidak mengizinkannya. Lalu rela antri dan membeli produk makanan yang berkolaborasi dengan idol K-pop juga merupakan suatu yang sedikit berlebihan. Kalau kita mempunyai waktu luang untuk mengantri tidak begitu masalah. Tapi jika tidak harus meminta ojek online untuk mengantri berjam-jam seperti beberapa kejadian saat itu sangat berlebihan dan dapat merugikan orang lain. Perbuatan tersebut merugikan para ojek online yang seharusnya waktu berjam-jam itu dapat dia gunakan untuk mengantar beberapa pesanan lain, namun hanya cukup mengantar satu pesanan milik kita saja karena mengantri berjam-jam lamanya. Belum fenomena tersebut membuat para generasi muda menjadi tidak mengenal tokoh-tokoh pahlawan dari negara kita sendiri karena sibuk mencari informasi tentang idola mereka. Menurut saya, sikap kita sebagai generasi muda terhadap fenomena tersebut sebaiknya: 1. Tetap menghargai keberagaman dan memahami bahwa kecintaan terhadap K-pop tidak harus mengurangi kecintaan terhadap budaya lokal. 2. Tetap menghormati dan mempertahankan identitas kultural Indonesia. Generasi muda dapat tetap bangga dengan warisan budaya mereka sambil juga menikmati budaya pop asing. Untuk soal selanjutnya adalah 4B. Pengaruh negatif kemajuan iptek antara lain munculnya tindakan anarkis, radikalisme, dan terorisme. Terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak atau tidak ada hubungan langsung dengan pelaku, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan kepuasan massal. Tindakan terorisme juga dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai dengan cara melakukan bom bunuh diri maupun membom tempat-tempat tertentu. Sebagai seorang pelajar, apa yang harus dilakukan supaya tidak masuk dan terjerumus ke dalam kelompok terorisme? Kelompok terorisme terkadang mengincar kaum-kaum muda dan remaja yang masih belum mengetahui jati dirinya. Kaum muda juga masih mudah untuk diajari hal-hal baru atau paham-paham baru seperti paham radikal, sehingga kaum remaja lebih banyak menjadi target untuk diberikan sebuah ajaran radikal. Untuk membentangi diri agar tidak terjerumus dalam kelompok terorisme tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan antara lain: 1. Melibatkan diri atau aktif dalam organisasi sekolah yang positif atau baik untuk pengembangan potensi diri seperti OSIS, organisasi seni, olahraga, dan lain-lain. 2. Mengikuti program pendidikan anti-radikalisme dan pemahaman tentang kebinekaan atau kesatuan Indonesia. 3. Meningkatkan pemahaman tentang agama dan spiritual agar terhindar dari komunis terorisme, karena ajaran agama yang sebenarnya tidak pernah mengajarkan untuk melakukan aksi teror
yang dapat melukai khalayak yang banyak. 4. Mengembangkan pola pikir kritis sehingga dapat memilah dan memilih sesuatu hal yang positif dan negatif. Sehingga apabila terdapat suatu kelompok yang mengajak ke hal yang negatif, kita bisa mengerti dan menolaknya. 5. Apabila kita mengetahui suatu kelompok tertentu sudah menganut atau terlibat dengan paham radikal dan melakukan aksi terorisme, kita seharusnya menjauhi kelompok tersebut. Kemudian apabila kelompok tersebut semakin hari semakin membuat kegiatan yang meresahkan, maka sebaiknya kita melaporkan ke pihak yang berwajib. 6. Membangun relasi yang positif dengan orang-orang atau kelompok yang positif. Contohnya membangun komunikasi yang baik antar teman, keluarga, guru. 7. Bila dihadapkan dengan situasi yang membingungkan atau mempunyai pendapat yang masih ragu, jangan sungkan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengetahui seperti guru atau orang tua. 8. Menghindari konten-konten di media sosial yang menggiring opini atau bersifat persuasif ke arah yang radikal dan terorisme. Untuk pilihan pertama, saya memilih soal 1A. Baik, akan saya bacakan soalnya. Kemajuan iptek telah mampu mengubah pola pikir masyarakat dan bangsa pada kehidupan politik yang lebih terbuka, transparan, demokratis, dan menghargai HAM. Namun dalam implementasinya sering menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seperti unjuk rasa dan demonstrasi yang rusuh, penjarahan, perusakan fasilitas umum, dan lain-lain. Menurut Anda, bagaimana upaya agar keterbukaan, transparansi, dan demokratisasi tidak mengganggu stabilitas politik nasional? Baik, menurut saya upaya agar keterbukaan Untuk soal pertama, saya memilih soal 1A. Baik, akan saya bacakan soalnya. Kemajuan iptek telah mampu mengubah pola pikir masyarakat dan bangsa pada kehidupan politik yang lebih terbuka, transparan, demokratis, dan menghargai HAM. Namun dalam implementasinya sering menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seperti unjuk rasa dan demonstrasi yang rusuh, penjarahan, perusakan fasilitas umum, dan lain-lain. Menurut Anda, bagaimana upaya agar keterbukaan, transparansi, dan demokratisasi tidak mengganggu stabilitas politik nasional? Baik, menurut saya upaya agar keterbukaan, transparansi, dan demokratisasi tidak mengganggu stabilitas politik nasional yaitu pertama, mengidentifikasi peran masyarakat. Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Menurut Untuk soal pertama, saya memilih soal 2B. Baik, akan saya bacakan soalnya. Pengaruh kemajuan iptek lainnya yang kita rasakan adalah peran pemerintah hanya sebagai regulator pengatur ekonomi yang mekanismenya ditentukan pasar. Ditambah lagi sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi makin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang serta penyerapan tenaga kerja padat karya makin ditinggalkan. Sementara amanah konstitusi pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan yang menguasaan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 3, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Apa strategi dan upaya yang harus dilakukan agar amanah konstitusi pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diwujudkan? Baik, penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagai diatur dalam Undang-Undang 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat menurut Bagirmana akan mewujudkan kewajiban negara. 1. Segala bentuk pemanfaatan atau bumi dan air serta hasil yang didapatkan atau kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat. 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati
kekayaan alam. Penguasaan oleh negara atas sumber daya alam tersebut terkristalisasi dalam peraturan kontrak, yaitu dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menurut Strutt G. Gross bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa tanah, perairan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dieksploitasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk soal berikutnya, 4A. Pengaruh negatif kemajuan iptek antara lain munculnya tindakan anarkis, radikalisme, dan terorisme. Terorisme diartikan sebagai tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak, tidak ada hubungan langsung dengan pelaku, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal. Tindakan terorisme juga dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai dengan cara melakukan bom bunuh diri maupun membom tempat-tempat tertentu. Bagaimana pandangan saudara sebagai pelajar dalam upaya pencegahan terorisme? Pandangan saya dalam hal ini tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemuda-pemudi. Hal ini dikarenakan kaum pemuda lah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa ini sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua masalah tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme, agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi hal ini ialah para generasi muda seperti halnya mahasiswa yang merupakan agen of change bangsa ini, di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme serta tindak terorisme. Untuk soal yang pertama, saya memilih soal 1B. Pemilihan presiden tahun 2019 telah membawa masyarakat bangsa Indonesia dalam dua kubu yang terpolarisasi, saling berhadapan, dan hampir saja terpecah belah karena perbedaan pilihan pasangan calon presiden. Ini sesungguhnya akibat dari praktek politik identitas, politik transaksional, politik dagang sapi, atau politik uang, money politik. Lalu bagaimana pandangan Anda agar kondisi dan peristiwa Pilpres 2019 tidak terjadi atau terulang kembali pada Pilpres 2024 nanti? Apa strategi yang harus dilakukan? Hiruk pikuk pemilu 2019 sangat didominasi Pilpres dengan persaingan konsentrasi antara dua kubu pasangan calon presiden atau wakil presiden, yaitu Joko Widodo, Maruf Amin, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno. Banyak pihak yang menyebut pertarungan tersebut merupakan pertandingan uang atau money politik antara Jokowi dan Prabowo karena di Pilpres 2014 keduanya menjadi rival dan pertarungan yang dimenangi oleh Jokowi. Meski pemilu 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April, hiruk pikuknya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Misalnya maraknya kasus hoaks atau berita bohong yang mewarnai dinamika politik Indonesia menjelang pemilu. Maraknya hoaks tersebut terjadi karena mudahnya akses teknologi dalam menerima informasi berkembang, yaitu iptek. Namun sayangnya tidak diiringi dengan logika dalam menangkap informasi yang ternyata bohong tersebut. Seperti pernyataan di atas, bagaimana pandangan saya agar kondisi Pilpres 2019 tidak terjadi lagi di Pilpres 2024? Menurut saya, pemilihan umum adalah momen penting bagi suatu negara dalam menentukan arah kebijakan politik dan masa depan negara. Namun semakin banyak kasus politik uang dan penyebaran uang oleh para politisi untuk memenangkan pemilu, membuat kredibilitas pemilu semakin dipertanyakan. Sebagai negara demokrasi, sudah saatnya kita meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah praktek politik uang dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih yang aktif dapat membantu memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mewakili keinginan dan aspirasi seluruh rakyat. Namun, partisipasi pemilih yang rendah dapat memberikan ruang bagi politik uang dan manipulasi hasil pemilu. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus tegas terhadap politik uang dalam pemilihan umum. Kita harus memperjuangkan proses pemilu yang bersih dan jujur. Praktek politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tapi juga merugikan hak suara rakyat.
Sebagian besar pemilih tidak akan memilih berdasarkan program, visi, dan misi, tetapi karena uang yang mereka terima. Dan beberapa strategi yang dapat diberikan adalah pemerintah harus mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Kedua, pemerintah juga harus mendorong partisipasi pemilih dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman. Ketiga, sebagai masyarakat, kita juga harus memilih dengan cerdas berdasarkan program, visi, dan misi partai politik, bukan karena uang yang ditawarkan. Keempat, pengawasan politik uang harus ditegaskan. Lalu yang 3B adalah kemajuan teknologi telah mempengaruhi dan membawa masyarakat pada perilaku gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualis, materialis, dan muncul gejala westernisasi yang tentukan semua itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Bagaimana pandangan Anda sebagai pelajar menyikapi hal tersebut? Apa cara yang Anda lakukan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif tersebut? Dari pertanyaan di atas, pandangan saya sebagai pelajar mengenai hal tersebut yaitu kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan waktu telah membawa perubahan dalam penggunaan segala sesuatu termasuk uang. Sehingga masyarakat tertarik dan fokus pada kemewahan hidup hedonisme yang dianggap terpenuhi agar kehadirannya diakui oleh masyarakat. Konsumtif perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Individualisme mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara dan menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Materialisme, sikap seseorang yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi semata. Dan yang paling memprihatinkan, westernisasi, yaitu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Globalisasi merupakan perkembangan komponer di mana pada waktu yang sama mempunyai pengaruh dalam mendorong munculnya berbagai kemungkinan terhadap perubahan dunia yang akan berlangsung. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai halangan dan rintangan yang menjadikan dunia semakin terbuka dan saling bergantung antara satu sama lain. Bisa dibilang bahwa globalisasi membawa perspektif baru tentang konsep dunia tanpa batas, yang saat ini menjadi realita dan sangat mempengaruhi perkembangan budaya dan membawa perubahan baru. Sebagai pelajar, cara yang dapat kita lakukan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif kemajuan iptek yaitu: 1. Membiasakan untuk menemukan kebahagiaan dalam hal sederhana dengan melakukan hal-hal positif. Yang kedua, bersyukur apa yang telah dimiliki. Kebahagiaan tidak hanya datang dari berupa materi atau uang yang banyak, melainkan dari hati yang paling dalam dan bersyukur atas segala yang dimiliki. Yang ketiga, menentukan yang prioritas, memilih sesuatu mana yang untuk kesenangan dan mana yang untuk kebutuhan mendesak. Yang keempat, meninggalkan kegiatan yang tidak bermanfaat karena tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu memberi manfaat. Yang kelima, pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor dalam membentuk kepribadian seseorang dan gaya hidupnya. Jika pertemanannya saat ini mendorong untuk menjadi pribadi yang suka huru-hara, sebaiknya secepatnya mengubah lingkungan pertemanan. Yang keenam, mengubah mindset konsumtif jadi Ke depan. Lanjut aja. Saya lanjut aja. Dikat aja Mbak. Cut lah kan? Mungkin sampai 5 aja Pak. Iya, Enak. sampai sini aja. Udah Aja. Mas cut dulu. Tingkan lagi. Untuk soal pertama yang saya pilih adalah 2A. Kemajuan iptek memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan ekonomi, di mana Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara, sehingga berakibat semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan negara dan pemerintah dalam rangka menghadapi pasar global tersebut? Dampak negatif globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadikan ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di ekonomi, yaitu daya saing produk lokal kalah. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Akibatnya, barang-barang lokal terutama tradisional akan terdesak karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Perekonomian di Indonesia juga akan dikuasai sebagai dampak dari makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dikhawatirkan pihak asing akan mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia.
Untuk soal selanjutnya, saya memilih soal 1A. Kemajuan iptek telah mampu mengubah pola pikir masyarakat dan bangsa pada kehidupan politik yang lebih terbuka, transparan, demokratis, dan menghargai HAM. Namun, dalam implementasinya sering menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seperti unjuk rasa dan demonstrasi yang rusuh, penjarahan, perusakan fasilitas umum, dan lain-lain. Menurut Anda, bagaimana upaya agar keterbukaan, transparansi nasional, dan demokratisasi tidak mengganggu stabilitas politik nasional? Jadi menurut saya, kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapaikan pemerintah yang bersih dan beribawa. Baiklah, demikian video tugas dari kami. Apabila ada salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.